Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa terucapkan dari lisan orang-orang beriman dengan penuh keyakinan bahwasanya kalimat ini akan mendatangkan semua kebutuhan dia, bahkan bisa bertambah dan penuh berkah, karena memang Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalimat Alhamdulillah sebagai kalimat berterima kasih kepadanya. Selalulah membasahi lidah dan bibir kita dengan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepadanya dan juga berharap agar mendapatkan apa yang telah dijanjikan, yaitu pengucapan satu kali salam hormat akan dibalas dengan 10 rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan rahmat Allah luas meliputi segala sesuatunya, peninggian derajat, pemenuhan kebutuhan, pengampunan dosa dan juga solusi dari permasalahan. Saudaraku seiman, di awal pembukaan lanjutan bahasan dosa-dosa besar kita ini, saya ingin mengingatkan diri saya dan teman-teman sekalian, selama ada kesempatan untuk beramal saleh, baik itu sesuatu yang ringan ataupun berat bagi jiwa kita, baik itu wajib ataupun sunnah, maka jangan pernah sia-siakan. Karena kesempatan amal saleh itu, kalau Allah berikan kepada kita dan kita coba raih untuk mengerjakannya semampu kita, maka berarti Allah sedang menginginkan kebaikan buat kita. Dan nanti kita akan sangat gembira melihat amal-amal tersebut pada saat memenuhi tulisan atau tulisan yang ada tertera dalam buku-buku amal kita. Oleh karena itu jangan sia-siakan, dan setiap kesempatan amal soleh tidak akan pernah terulang. Sekali luput orang yang tadi tidak sholat maghrib berjamaah di awal waktu, maka selamanya akan tercatat baginya luput dari awal waktu sholat tersebut. Tanpa menurunkan derajat bagi teman-teman yang masbuk sholat, tidak. Mungkin ada udzur syar'i. Tapi selama tidak ada udzur syar'i, kemudian dia luput dari sholat berjamaah takbiratul ihram pertama imam, maka tidak akan pernah bisa diperbaiki sampai hari kiamat nanti. Dia akan temukan di buku amalnya, di sholat maghrib, di hari Rabu ini, di tanggal ini, maka dia masbuk 1 rakaat, dia masbuk 2 rakaat, dia sholat sudah menjelang maghrib misalnya. Atau dia tidak sholat qobliyah tadi, atau tidak sholat ba'diyah, sunnah, dia tidak berdosa. Tapi dia akan menyesal nanti. Di saat dia lihat di buku amalnya ternyata ada yang bolong nih, ada yang kurang. Hanya karena tidak dicatat di situ sholat qobliyah atau ba'diyah yang hanya 2-3 menit saja kita kerjakan. Semua amal saleh itu akan kita butuhkan teman-teman sekalian. Dan Nabi SAW sudah mengingatkan kita semua, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah pelit-pelit dengan sedikit pun amal kebaikan. Setiap ada kesempatan. Sampai Nabi SAW mengatakan, walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dalam kondisi tersenyum atau wajah ceria, kalau hanya itu yang kamu bisa lakukan, lakukan. Supaya tetap tertuliskan amal saleh. Tidak ada detik teman-teman sekalian dalam hidup setiap orang mukmin yang berlalu tanpa dicatat pahala. Jangan pernah ada detik pun dalam hidup antum yang tidak ada nilai pahalanya. Bahkan sudah kami sering sampaikan dan akan ulangi. Perbuatan-perbuatan mubah saja. Tidur, mandi, makan, minum. Itu semua mubah. Boleh dikerjakan, boleh juga tidak. Kalau dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan juga tidak berdosa, itu definisi mubah bagi ulama fikih. Tapi dia bisa diubah hal mubah ini menjadi sunnah. Dengan cara kita pada saat mau tidur, pada saat mau mandi, pada saat mau makan, mau minum, niat untuk memberikan hak tubuh. Yang tadinya mubah bisa berubah menjadi ibadah, menjadi sunnah. Maka orang mukmin harus cerdas. Bagaimana dia isi detik-detik hidupnya semua dari amal soleh ke amal soleh yang lain. Ingat selalu Hasan Basri rahimahullah pernah bertemu dengan seseorang, umurnya orang itu sudah 60 tahun. Lalu Hasan Basri tanya, berapa umur kau? Dia bilang umur saya 60 tahun. Maka kata Hasan Basri, kalau begitu sudah 60 tahun kamu sedang menuju ke Tuhanmu dan sebentar lagi kamu akan sampai. Maka orang itu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat istirja, kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Kata Hasan Basri, kamu tahu apa arti perkataanmu itu? Dia bilang tidak. Maka kata
Hasan Basri, berarti engkau mengakui Tuhanmu ada. Dan engkau tahu engkau akan kembali kepadanya. Dan orang yang tahu dia akan kembali kepada Allah, berarti akan dihisab. Ada perbuatan buruknya akan dihukum. Kalau perbuatan solehnya berkurang, dia akan sesali. Kalau dia berbuat baik akan dibalas sempurna. Maka orang itu mengatakan, kalau begitu apa solusinya? Kata Hasan Basri, engkau memperbaiki apa yang tersisa dari umurmu sekarang. Mulai sekarang ini detik demi detik hitung semua, isi semua dengan amal soleh. Jangan lewatkan satu detik tanpa niat kebaikan. Tanpa berisi kebaikan. Dengan begitu, maka Allah akan berikan engkau pahala semua amalmu ke depan dan memaafkan kau di masa lalu. Tapi kalau sisa umurmu ini masih engkau isi dengan pelanggaran-pelanggaran agama, maka Allah akan menghukum kau dengan perbuatanmu ke depan serta juga diikutkan perbuatanmu yang lalu-lalu. Oleh karena itu teman-teman sekalian maksimalkan. Selama Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan, bisikan dari dalam hati kita untuk mengerjakan kebaikan, raih segala. Dan semua bisikan dari syaitan untuk berbuat dosa tinggalkan. Jangan pernah mengiyakan. Cukup yang lalu-lalu kalau kita merasa lemah karena digoda syaitan kemudian kita mudah terjerumus. Mulai detik ini saya berazam, bertekad, saya akan berubah menjadi hamba Allah yang saleh dan terus mendekatkan diri kepadanya agar mendapatkan maksimal pahala dan pengampunan di masa lalu. Baik, seperti biasa kita akan lanjutkan bahasan tentang dosa-dosa besar dan kita akan masuk pada malam ini dosa besar bab maja fi syatmin bizzina. Bab penjelasan tentang mencaci maki atau menuduh ya, orang-orang yang berbuat zina. Bab ini sebenarnya kami berikan judul di flyer, menuduh dengan tidak benar. Jadi menuduh itu dibagi dua. Ada menuduh yang hukumnya haram, tidak boleh, ini akan kita bahas termasuk bagian dari dosa besar. Dan ada menuduh yang dibolehkan. Perbedaannya hanya di akhir judul flyer kita. Menuduh dengan alasan yang benar dan menuduh dengan alasan tidak benar. Kalau dia menuduh dengan alasan tidak benar hanya karena prasangka buruk, hanya karena hasad, hanya karena sengaja tajassus memata-matai orang lain, maka ini dosa. Tapi kalau dia menuduh seseorang dengan bukti-bukti yang ada, misalnya orang itu jelas dia lihat mencuri. Kelihatan orang itu, lalu dia sampaikan dan dia mengatakan, saya melihat orang ini sedang melakukan pencurian semalam. Atau dia punya CCTV, atau dia punya bukti-bukti, maka ini tidak masalah, tidak masuk dalam bahasan kita. Ya. Tetapi perlu kita garis bawahi, malam ini kita akan membahas salah satu akhlak Islam yang mulia, yaitu tidak mencampuri yang bukan ada hubungannya dengan kita. Masuk dalam hadis Nabi SAW, min husni islamil mar tarkuhu ma la ya'ni. Sungguh kesempurnaan keislaman seseorang adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat buat dia. Selama tidak ada manfaatnya buat antum, tidak usah. Melarahkan mata ke satu titik tidak ada manfaatnya, jangan. Mendengarkan kuping kita sesuatu yang tidak ada manfaatnya buat kita atau tidak ada hubungannya, jangan. Apalagi mengucapkan lisan, menjamah tangan, melangkah kaki. Semua itu jangan dilakukan. Selesai. Kalau depan mata kita kebaikan, kita berikan dukungan. Kalau depan mata kita kemungkaran, baru kita luruskan. Sengaja mencari-cari kesalahan orang, tidak boleh sama sekali. Apalagi sampai menuduh dia tidak benar. Maka ini akan menjadi fokusan bahasan kita. Ya. Di sini diangkat oleh penulis sebuah dalil saja. Tapi dari dalil ini nanti beranjak bahasan kita cukup panjang, akan kita bahas tentang masalah dosa besar menuduh dengan tidak benar. Walaupun di sini sebenarnya lebih fokus ke masalah zina, menuduh orang berbuat zina dengan tuduhan yang tidak benar, tapi kita akan membahas masalah menuduh secara umum dalam bahasan kita. Hadis yang diangkat oleh penulis, hadis riwayat Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, man kadzafa mamlukahu bizzina yuqamu alaihi al-haddu yawmal qiyamati illa an yakuna kama qal. Artinya, barang siapa yang menuduh budaknya berzina, maka akan ditegakkan hukum had atasnya. Hukum had itu maksudnya hukuman fisik. Ya, pencuri dipotong tangannya, orang yang mabuk dicambuk, orang yang menyebarkan berita dusta, ya, hoax dicambuk. Itu ada hukum-hukuman fisik. Orang yang mabuk dicambuk, mencuri dipotong tangannya, itu hukum had. Jadi barang siapa yang menuduh budaknya berzina, makna budak di sini adalah orang yang dia kuasai. Karena masa dulu ada perbudakan. Budak kalau kita beli, kita bisa jual lagi, bisa kita pekerjakan. Tapi memang dalam Islam diatur haknya. Dia tidak boleh dipekerjakan di atas kemampuannya,
dan dia tidak boleh juga disakiti secara fisik ya. Nah kalau ada orang merasa ini budak saya, milik saya. Masa kita sekarang tidak ada alhamdulillah perbudakan. Tapi di masa dulu ada. Allahu alam di masa akan datang. Biasanya perbudakan ini terjadi karena banyaknya peperangan. Nah tawanan-tawanan perang atau orang yang kalah peperangan dijadikan budak. Ya. Atau ada orang di masa dulu dirampok di perjalanan. Kemudian dibawa ke pasar perbudakan. Seluruh dunia dulu ada pasar budak. Lalu diperjualbelikan. Tidak asing kita pernah tahu sahabat Nabi Bilal. Bilal itu budak kan gitu. Diperjualbelikan di pasar Mekah, dibeli oleh Umayyah bin Khalaf. Ya. Begitu juga dengan Suhaib Ar-Rumi. Ya. Kemudian juga kita tahu dari kalangan sahabat yang mulia Salman Al-Farisi. Ya, dia menjadi budak di kalangan seorang Yahudi. Dan berapa banyak di antara tabi'in Atha bin Abi Rabah. Seorang budak ya, yang akhirnya dibebaskan oleh majikannya. Jadi seperti itulah. Nah biasanya orang kena merasa di masa dulu budak itu milik dia. Maka dia sembarangan menuduh. Di antaranya kalau dia menuduh berzina. Tujuannya supaya budaknya ini dihukum. Ya, karena orang berzina kan dicambuk. Walaupun budak itu dalam hukum agama Islam hukumannya setengah. Setengah orang bebas. Jadi kalau pezina dalam Islam kalau dia masih gadis atau bujang. Hukumannya kalau kepergok dicambuk 100 kali cambukan. Kalau budak 50 kali aja. Setengah gitu kan. Tapi di sini kata Nabi SAW siapa yang menuduh budaknya berzina. Maka akan ditegakkan hukum had atasnya pada hari kiamat nanti kecuali terjadi sebagaimana yang dia katakan. Maksudnya di dunia tidak ada yang bisa hukum dia karena dia sebagai majikannya. Ya. Maka tetap di akhirat di mahkamah Allah SWT akan ditegakkan had atau hukuman fisik. Apa hukuman fisik? Orang yang menuduh orang lain dicambuk. Ya, 80 derah cambukan. Yang menyebarkan berita bohong atau menuduh yang bohong ini dalam Islam dicambuk. Nanti akan kita jelaskan lebih jauh masalah itu. Baik, dari hadis ini atau dari bahasan ini ada 3 poin yang akan kita bahas insya Allah berhubungan dengan masalah menuduh. Ya. Menuduh yang pertama secara global dulu. Beranjak sebabnya karena tidak memahami. Ya. Kalau menuduh itu tanpa alasan benar ya, termasuk bukan urusannya sama kita. Orang lain lagi dicurigai oleh orang yang lain juga, kemudian kita ikut-ikutan, ikut campur di situ. Kayak sekarang orang banyak masuk ke media, kemudian ikut-ikutan komen padahal dia tidak tahu permasalahan. Gitu kan. Akhirnya dia ikut-ikutan menuduh, ikut-ikutan menyalahin orang. Dan ini berbahaya sekali. Ingat landasan bahasan kita di sini adalah hadis Nabi SAW. Pegangi baik-baik hadis ini. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, "Fa inna Allah harrama alaikum dima'akum." Ketahuilah Allah mengharamkan darah setiap orang di antara kalian. Tidak boleh sengaja kita tonjok orang, tumpahin darahnya, gores badannya, nggak boleh. Orang muslim atau orang kafir, nggak boleh kita menumpahkan darah tanpa alasan, nggak boleh. Ya. Orang kafir nggak boleh, apalagi orang muslim, lebih mulia untuk dijaga. Berbeda kalau ada alasan benar, seperti misalnya kita di medan perang berhadapan sama musuh. Muslim sama kafir, kita membunuhnya. Itu pun kata Nabi SAW, kalau kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Sudah pernah kita jelaskan. Kalau dia tusuk musuhnya mati, tidak ada mutilasi, nggak boleh membakar, nggak boleh rusak tubuhnya dia. Kemudian, kalau orang muslim misalnya, contoh orang perampok datang, tiba-tiba menghadang kita dan mau merampas harta kita, memerkosa istri misalnya atau anak, wa na'udzubillah, kita bela diri. Di situ kita membunuhnya, menumpahkan darah dia. Itu tidak ada masalah. Ya, beranjak daripada hadis Nabi SAW, seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah kalau ada orang yang mau merampas hartaku, merampokin. Kata Nabi SAW, lawan dia. Kata orang itu, bagaimana kalau saya membunuhnya? Kata Nabi SAW, kau tidak berdosa. Secara hukum pun kalau hukum Islam tidak dihukum. Karena kamu sudah membela diri. Bagaimana kalau aku dibunuh? Kata Nabi SAW, engkau mati syahid. Engkau mati syahid. Maka dalam riwayat lain dikatakan, siapa yang meninggal karena membela kehormatannya, kehormatan keluarganya, hartanya, maka dia dianggap mati syahid kalau dia terbunuh. Jadi itu landasan dalam hadis, Allah mengharamkan darah di antara kalian. Tidak boleh sengaja kita menumpahkan darah. Masuk dalam bahasan kita ini sengaja dia nuduh orang supaya orang itu dihukum mati misalnya, dihukum fisik. Nah ini tidak boleh, hukumnya haram. Kalau kata Nabi SAW, wa amwalakum, dan harta-harta kalian tidak boleh sengaja manipulasi data untuk mengambil haknya orang lain. Ya, mengubah sertifikat, BPKB, apalah, mengubah untuk menjadi haknya dia.
Ya, atau sengaja memindahkan patokan tanah ya, di saat membeli tanah-tanah kafling kemudian memperluas tanah dia, ini semua hukumannya berat, masuk dalam kategori dosa besar. Kemudian wa'arawakum, dan kehormatan serta nama baik kalian juga haram. Gak boleh kita sengaja ganggu pasangan hidup orang, gak boleh sengaja kita ganggu hubungan baik antara bawahan sama atasan. Kita lihat, oh ini stafnya baik benar nih, kita godain supaya pindah ke perusahaan kita. Kita rusak hubungan sama majik atasannya. Gak boleh. Gak boleh, semua itu gak boleh. Itu semua kehormatan gak boleh. Atau sengaja kita coreng, kita gosipin dia, kita fitnah dia. Nama baiknya jadi rusak. Ini semua hukumnya haram. Kategori dosa besar. Menumpahkan darah, mengambil harta, ya, kemudian juga nama baik. Nah, dalam nama baik ini masuk dalam bahasan kita. Tuduhan yang tidak benar sehingga merusak, mencoreng nama baik orang. Kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Dan itu hukumnya haram ya, sebagaimana terharamkannya dan termuliakan hari kalian ini. Waktu itu Nabi SAW sebutkan di Arafah. Ya, haji di puncaknya ibadah haji 9 Zulhijjah. Dan di bulan kalian ini, bulan Zulhijjah, bulan yang dimuliakan. Dilarang berperang gitu kan. Orang kalau berbuat amal soleh dilipat gandakan pahalanya, kalau berbuat dosa dilipat gandakan hukumannya. Fi baladikum hadha, dan di negeri kalian ini, maksudnya di negeri Mekah. Di negeri Mekah lebih besar dosanya orang kalau berbuat pelanggaran. Sebagaimana kalau buat amal soleh lebih, ya, juga dilipat gandakan pahalanya. Nah ini landasan daripada bahasan kita. Ya. Juga kita teman-teman sekalian memiliki landasan yang lain, hadis Nabi SAW. Ya. Atau firman Allah Subhanahu wa taala dulu dalam surah Al-Hujurat ayat 12, ayat yang masyhur tentang tidak bolehnya awal munculnya tuduhan itu karena prasangka kan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Al-ayah yang artinya, hai orang beriman, jauhilah prasangka-prasangka banyak, su'dhan, sangka buruk. Sehingga akhirnya semua orang dicurigai, semua orang bisa kena tuduhan dia. Karena sesungguhnya sebagian besar prasangka itu buruk. Dan jangan kalian saling memata-matai, jangan saling gosip. Ya. Ini menceritakan aib. Sengaja mencari-cari aib. Ya. Allah SWT mengatakan itu dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Dan Nabi SAW mengatakan, iyyakum wadh-dhann. Hati-hati kalian dengan prasangka-prasangka buruk. Fa inna dhanna akdzabul hadits. Karena prasangka buruk itu adalah sedusta-dusta pernyataan. Lalu apa yang kita harus lakukan? Kita harus mulai dengan husnudzan. Kalau ada orang sengaja kerjanya nguping pembicaraan orang, memata-matai dengan penglihatan matanya, mencari informasi hanya untuk mencari-cari aib orang lain, maka ini berbahaya sekali. Kalau sampai dia ngintip rumah orang lain, kemudian orang yang pemilik rumah menusuk matanya, dalam riwayat melemparkan kerikil ke matanya sehingga matanya itu rusak, maka tidak berdosa dia. Kalau ada orang sengaja ya diperlakukan seperti itu. Dan kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, "Wa man istama ila hadithi qaumin wa hum lahu karihun." Siapa yang sengaja ngupingin pembicaraan satu kaum sementara mereka tidak suka untuk didengar, ya, au yafirruna minhum, atau orang-orang sengaja lari, ya, sengaja ditembunyikan, sengaja dikecilin suara yang orang tidak mau dengar. Udah ndak usah kita sengaja nguping, ya, malah kita dekatin kuping kita gitu. Maka kalau ada orang sengaja menguping sementara orang-orang yang memang tidak mau didengar pembicaraannya, subba fi udhunihil anuk yaumal qiyamah, maka akan dituangkan di kupingnya pada hari kiamat cairan perak panas, ya, atau cairan panas. Nah, ini pasti akan menyakitkan tentunya bagi orang-orang pelaku seperti ini. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Ya. Kalau ada orang yang memunculkan tuduhan-tuduhan ini karena prasangka mereka, ya, sengaja mencari-cari permasalahan, sebenarnya tidak ada tujuan lain kecuali ingin mencelakakan orang lain. Sementara dalam Islam tidak seperti itu. Ingat hadis Nabi SAW, man satara musliman satarahu Allah yawmal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia, Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Kalau ada orang buat salah, panggil dia, ya, nasihatin baik-baik berdua. Semoga dia terima. Kalau yang dia lakukan mudarat buat dirinya sendiri, nasihati dia buat dia sendiri.
Saya dia mau berzina, dia mau apa, kita nasihatin. Jangan akhi, ini tidak boleh. Ukhti, jangan, ini dosa. Kita nasihatin sambil kita doakan. Gitu kan? Tapi kalau yang dia lakukan mudaratnya besar secara umum, kita nasihatin dia. Kalau dia tidak mau dengar, kita laporkan. Itu boleh. Supaya mudaratnya tidak menimpa orang lain. Kita laporkan kepada pihak pemerintah, pihak berwenang. Ya, sudah ada keamanan misalnya. Ya. Nabi SAW mengingatkan dalam hadits Abu Daud, innaka in ittaba'ta auratin nasi absadtahum atau absadathum au kitta an tubsidahum. Sungguhnya jika engkau terus saja menuduh-nuduh orang, mencari-cari kesalahannya, ya, maka sungguhnya engkau sedang merusak kehidupan mereka. Bahkan engkau hampir membinasakan mereka. Ya. Tapi tadi saya bilang kalau ada bukti berbeda. Dan itu memang ada hubungannya sama kita. Ya. Ada satu staf di kantor mencuri. Dan kita lihat. Laporin kepada atasan kita. Ini pencuri, mudaratnya besar bagi perusahaan. Lalu kita minta supaya dilihat CCTV-nya misalnya. Supaya memang kemungkaran itu berhenti. Itu berbeda. Ya, tapi kalau kita tidak tahu jangan. Jangan ikut-ikutan. Karena masuk dalam bab tuduhan tidak benar. Walaupun dia pelakunya tapi kan kita tidak tahu. Ya. Dinukil dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum. Pada saat beliau memimpin di satu wilayah, maka dikatakan kepada beliau, qila hadha fulan taqturu lihyatuhu khamra. Wahai Abdullah bin Mas'ud, beliau pada saat itu kalau salah jadi gubernur, ya. Ini orang ini dituduh oleh seseorang, ada orang yang datang, orang ini jelas-jelas di jenggotnya itu ada tetesan khamr. Nah biasanya kalau di jenggot ada tetesan khamr, itu berarti dia meminumnya. Karena nggak mungkin orang jadikan khamr sebagai minyak wangi di jenggotnya kan. Kan nggak mungkin. Berarti dia minum netes. Maka seseorang melapor kepada beliau sambil mengatakan, orang ini jelas-jelas jenggotnya itu ada tetesan khamr. Maka kata beliau, faqal, inna qad nuhina 'anit tajassus. Padahal beliau pihak pemerintah ini ya. Beliau mengatakan, sesungguhnya kami telah dilarang dalam agama kami untuk memata-matai. Walakin in yadhhar lana syai'un na'khudhu bihi. Tapi kalau nampak jelas buktinya dan ini bermudarat perbuatannya, maka kami akan adili. Kami akan adili. Berarti memang dibolehkan di saat memang dasarnya ya, ada bukti dan juga ada hubungannya sama kita. Pihak pemerintah dilaporin untuk maslahat umum, gitu kan? Misalnya. Nah, ini yang dimaksudkan di sini. Dan kita sudah dianjurkan memang dalam Islam teman-teman untuk mendahulukan husnudzon, bersangka baik. Tentu husnudzon ini secara global ya. Kalau ada orang nyata-nyata maling, pelaku maksiat, tiap hari itu kerjanya, profesinya, ini bukan bab husnudzon, gitu kan. Kita nasihatin dia. Kalau ada orang yang bertanya tentang dia, misalnya ada orang mau menikah sama dia dan kita ditanya, kita boleh tanya, menjawab. Ini setahu saya orang ini tidak benar perbuatannya, dia setiap malam berzina misalnya. Itu beda kalau kita ditanya gitu kan. Kalau kita ditanya kita cuma nasihatin saja. Tapi kalau kita nggak tahu, maka tugas kita adalah bersangka baik. Bayangkan teman-teman detailnya masalah ini. Sampai baginda Nabi SAW membahas tentang pertanyaan seorang sahabat yang bertanya tentang makanan yang sampai kepada dia dan dia tidak tahu ini dibaca bismillah atau tidak. Apa jawaban Nabi SAW? Perhatikan hadisnya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, anna qauman qalu ya Rasulullah. Ada satu komunitas orang datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, inna qauman ya'tunana bil lahmi la nadri adzukira asmallahi alaihi am la. Sebagian orang membawa makanan ke rumah kami tidak tahu ini dagingnya dibaca bismillah atau tidak nih. Ya tahunya umat Islam harus baca bismillah kalau nyembeli. Maka apa jawaban Nabi SAW? Buang, jangan dimakan. Enggak, dasarnya daging itu halal. Kecuali daging itu daging babi, daging anjing yang haram itu sudah tidak usah lagi. Enggak baca bismillah pun enggak penting gitu kan. Memang enggak boleh. Tapi kalau daging itu sapi, daging domba, daging ayam diantar ke rumah kita. Ini baca bismillah enggak sih? Lalu dia ragu. Apa jawaban Nabi SAW? Ya, sammullaha alaihi wa kuluh. Kalau datang kepada kalian seperti itu baca. Kalian baca bismillah dan makan. Sebab husnuzannya begitu. Kalau ada yang antarin makanan gak usah was-was. Ya.
Ini semua masuk dalam banyak pintu ya. Seperti antum punya toko. Sekarang orang ini lagi belanja. Kita tidak bicara kalau kita sudah tahu profesinya. Kalau kita tidak tahu profesinya. Kayak kami punya restoran misalnya. Terus ada orang datang. Gak mungkin setiap konsumen kita tanya, uangmu halal gak? Kan gak mungkin. Ya udah hukum umumnya orang datang bawa duitnya. Kita terima, nanti zakat yang mensucikan. Kecuali kita tahu orang ini memang dasarnya maling. Dia datang bawa uang hasil pencuriannya. Ini lagi berdarah-darah badannya, saya habis maling. Sekarang saya mau makan di restoran kamu. Oh enggak, saya enggak mau jual. Itu wajar. Tapi kalau enggak ya enggak usah. Jadi maksudnya sangat luar biasa Islam datang untuk mengajarkan penganutnya untuk husnudzon. Bersangka baik. Itu secara umum. Apalagi kepada pasangan hidup. Kepada anak. Ada orang subhanallah karena terlalu membuka pintu menuduh ini. Sampai istrinya dicurigai. Suaminya dicurigai. Orang terdekat tetangga bantal dicurigai. Bagaimana? Tidur sama-sama satu bantal. Dan hanya orang ini yang bisa lihat badan dia menikmati badan. Masih dicurigai gimana? Ya. Kecuali memang dasarnya dia orang buruk awalnya. Antum salah pilih ya. Allahu'ala. Gitu kan. Tapi kalau umum jangan memulai sangka-sangka buruk. Karena sekali dibuka, tuduhan-tuduhan ini akan membuka banyak sekali pintu-pintu kecurigaan. Dan mengganggu kenikmatan hidup antum. Itulah yang syaitan inginkan. Ya. Mereka masuk untuk merusak hubungan di antara orang-orang beriman. Dan paling tinggi adalah merusak hubungan suami istri. Itu juga antara bawahan sama atasan, sahabat sama sahabat, orang tua sama anak dan seterusnya. Ya. Jadi harus hati-hati ini. Dan kita harus teman-teman sekalian lebih baik fokus kepada diri kita. Introspeksi diri terus. Selalu kita muhasabah. Kalau ada aib pada diri orang tidak ada pada diri kita. Alhamdulillahilladzi afani mimma btala bihi. Wa faddalani ala katsiri mimma khalaqa tafdila. Itu doanya kan. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari yang diujikan kepada orang ini dan mendahulukan aku dengan kelebihan yang banyak. Kata Nabi SAW, kalau kalian lihat aib pada diri seseorang tidak ada pada diri kalian, ucapkanlah alhamdulillahilladzi afani mimma btala bihi. Alhamdulillahilladzi afani, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku. Mimma btala bihi, dari yang diujikan kepada orang ini. Wa faddalani ala katsiri mimma khalaqa tafdila, dan telah mendahulukan aku dengan kelebihan yang banyak dibandingkan makhluknya yang lain, gitu kan? Abu Hurairah mengingatkan sebuah statement yang menarik dalam masalah ini, supaya kita itu lebih banyak fokus ke diri kita. Kecuali benar-benar jelas kemungkaran baru kita luruskan ya. Kalau enggak usah campurin yang urusan orang lain. Kenapa dia pakai baju hijau, kenapa dia pakai baju hitam, kenapa rambutnya sisir begini, kenapa jilbabnya miring samping, kenapa semua dipusingin. Ada orang sampai sendal orang pun. Begitu berteman dari kepala sampai kaki dilihat semua. Apa aibnya itu yang dicari. Yang baiknya dilupain semua. Ini subhanallah ada orang begitu. Karena selalu membuka dirinya su'udhan, tuduhan semua dalam hidupnya. Apa ketenangannya. Islam datang memberikan resep awet muda ini. Ya. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Yubsiru ahadukumul qadhata fi a'yunin akhih. Seseorang di antara kalian melihat kotoran kecil di mata saudaranya. Ada kotoran kecil, mungkin orang baru bangun tidur, itu dilihat sama dia. Dia lihat itu. Syaitan buat dia melihat dengan jelas itu. Ya. Wa yansal jazal awul jaza' fi aini nafsi. Dan dia lupa kayu besar yang ada di depan mata dia. Ada banyak orang, dia lupa dirinya. Tapi orang semuanya dicampurin urusannya. Ini bahaya sekali. Ya. Ini tuduhan yang pertama. Ya. Tuduhan yang kedua adalah menuduh zina, ya, seperti yang disampaikan di sini. Sekaligus kita bahas tuduhan yang ketiga. Tuduhan yang ketiga sama juga berzina, tapi ini tuduhan selingkuh suami istri. Ini ada bab sendiri. Ini semua tergabung dalam surah An-Nur. Ya. Kita bisa lihat surah nomor 24. Itu dimulai dari ayat 4. Dan ayat 5, ya. Ini tuduhan yang kedua tentang masalah menuduh orang berzina. Jadi teman-teman bayangkan ya, kalau misal contoh. Naudzubillah, jangan sampai. Tapi kalau kita lihat ada orang jelas-jelas masuk ke hotel, dia sama pasangan tidak halal. Umumnya orang, 80% itu orang masuk hotel, lawan jenis sama-sama masuk hotel. Kemudian di malam hari, mungkin mereka akan berzina, bukan suami istri. Tapi antum cuma sendirian. Antum tidak tahu. Antum juga tidak lihat di kamar, tidak datang melihat mereka lakukan perbuatan zina itu. Di saat itu antum tutup diri. Antum bilang saja ingkar dalam hati, semoga Allah berikan hidayah.
Atau kalau antum mau, antum tegur dia berdua nanti pada saat dia ketemu esok hari misalnya. Atau antum bisa ketemu kalau antum kenal nomor teleponnya, antum telepon. Bisa nggak saya ngobrol sebentar? Maaf, saya melihat Anda jalan berdua begini-begini. Setahu saya dalam Islam ini tidak boleh. Siapa tahu ini perbuatan mengarah ke haram, gitu kan? Kita tabayun dulu. Siapa tahu dia bilang, oh ini istri saya baru nikah tadi. Kan bisa saja. Pengantin baru antum tidak hadir, kan itu. Ya bisa saja kan bisa, kan? Apalagi dia laki-laki dia nggak butuh wali, kan? Perempuannya ada walinya, ada saksinya dia nikah. Atau mungkin dia bilang, oh ya jazakallah khair, mungkin memang tadi saya lalai. Mungkin dia tinggalkan. Sebatas itu saja. Atau antum ingkar mungkar dalam hati saja. Kita nggak boleh menuduh dia, oh kita laporin si fulan itu berzina. Karena dalam Islam menuduh seperti ini itu harus datangkan 4 saksi. 4 orang sama-sama semua melihat orang yang sama, di tempat yang sama, waktu yang sama. Kalau yang satu lihat hari Selasa, yang 3 lihat hari Rabu nggak bisa. Yang lebih parah dalam Islam, saking ditutupnya pintu membuka tuduhan-tuduhan ini, kalau seandainya antum menuduh dan ternyata kurang dari 4 orang atau 4 orang ini berbeda kesaksiannya, maka 4-4-nya dicambuk per orangnya 80 derah. Padahal dia yang ingin meluruskan kemungkaran coba. Karena dalam Islam asalnya perbuatan salah ditutupin. Ditutupin itu. Dinasehatin. Mungkin dia lagi lalai. Seperti saya bahasakan kemarin di Rabu yang lalu teman-teman sekalian. Orang kalau sedang terjerumus dalam perbuatan dosa. Sebenarnya tangannya sedang ditarik oleh syaitan menuju ke neraka. Jangan antum tepuk tangan. Justru rangkul dia. Kalau makin antum sebarkan. Oh si fulan tuh zina loh gini misalnya. Mungkin kita makin jauhkan dia dari Allah. Dia makin benci. Tapi coba kita rangkul dia. Sebagaimana syaitan sangat lembut mengelus dia untuk dirumus ke neraka. Kita tarik dia dengan kelembutan untuk kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu harus terjadi. Perhatikan Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surah An-Nur surah 24 ayat 4. Mulai dari ayat 4 ya. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik dalam kurung berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka derahlah mereka yang menuduh itu 80 kali derah. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Jangan kalian terima kesaksian mereka selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Ya. Dalam ayat ini disebutkan sebenarnya turunnya kepada umumin Aisyah radhiyallahu anha, kisah ifk di mana beliau dituduh berzina sama Safwan oleh Ibnu Salul. Tetapi karena Ibnu Salul tidak jelas-jelas mengatakan Aisyah berzina dengan Safwan, dia cuma sebarin gosip, maka yang kena adalah yang jelas menyebutkan Aisyah berzina. Hasan ibn Thabit, penyairnya Nabi, lebih tua 7 tahun dari Nabi. Kemudian ipar Nabi sendiri, Hamna binti Jahash, saudaranya Zainab binti Jahash, dan sepupunya Abu Bakar, ya, Muslim bin Abi Muslih, atau ada nama lain tentu disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Tapi yang jelas 3 orang ini hanya dicambuk 80 derah. Padahal orang-orang ini adalah ahli ibadah. Ahli ibadah, tapi karena menyebarin gosip dicambuk. Dan tidak mendatangkan 4 orang saksi. Jadi kita bisa lihat bagaimana luar biasa Islam menjaga aib tersebut. Ya. Pernah dengar riwayat Bukhari yang ada orang datang mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah berzina, hukum saya. Orang ini sudah menikah loh. Tahu hukumannya apa? Kalau ngakuin dalam Islam. Kalau dia ngaku, saya sudah melakukan. Nggak butuh saksi. Karena dia buat pengaku, saya lakukan, hukum saya. Berarti sudah kesaksian diri sendiri, itu nggak butuh saksi lagi. Orang ini bilang begitu. Apa kata Nabi? Cambuk dia, rajam dia, orang ini sudah menikah. Dalam Islam mungkin dirajam, dilempar batu sampai mati. Nabi alihkan muka dari orang itu lalu bilang, mungkin kau hanya menciumnya. Padahal ini orang bilang, saya berzina, hukum saya. Nabi saking tidak maunya langsung menghakimi orang. Ini aibmu, jangan ceritain ke saya. Gitu. Seakan-akan Nabi bilang begitu. Dia datang ke muka Nabi lagi, ya Rasulullah, saya sudah berzina, hukum saya. Nabi alihkan lagi, mungkin kau hanya memeluknya. Nabi sengaja alihkan, maksudnya pergi, jangan ngelapor sini, taubat sama Allah. Kalau orang kepergok jelas-jelas melakukannya, nah itu lain. Kalau datang buat pengakuan nggak ada. Kita bukan seperti agama lain, datang buat pengakuan dosa, nggak ada dalam Islam. Tutupi aib antum sendiri suruh tutupin, aib orang lain juga ditutupin gitu. Setelah orang itu mengatakan, ya Rasulullah, saya letakkan kemaluan di kemaluan, saya sudah berzina, hukum saya. Baru Nabi SAW hakimi dia. Itu jelas-jelas dia buat pengakuannya, apalagi kita masih menerka-nerka. Hati-hati. Lalu di sini bayangkan
Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, kalau pun dia orang beriman tapi dia datang kesaksian tidak cukup 4 orang. Ya, maka disuruh cambuk ke 4 itu 80 derah. Dan plus lagi, tidak boleh semenjak itu diterima lagi kesaksiannya. Jadi batal udah. Lain kali dia diminta jadi saksi pernikahan, dia minta saksi apa, tidak boleh lagi. Karena sudah membuat kesaksian. Padahal mungkin mereka bisa benar. Tapi karena kurang dari 4 orang. Tujuannya apa? Supaya jangan semua orang menuduh-nuduh orang lain. Ini kalau terbuka pintu menuduh ini luar biasa. Ya, semua orang bisa mencelakakan orang lain. Lalu ayat 5-nya menyebutkan ada solusi bagi orang yang sudah terlanjur sebarin isu begini, illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertobat sesudah itu dan memperbaiki dirinya, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, sekarang kita masuk yang terakhir tentang tuduhan perselingkuhan pasangan suami istri. Wa na'udzubillah, semoga Allah jaga kita tidak terjadi, baik dari diri kita ataupun pasangan kita, ya. Karena ini menyakitkan sekali tentu kalau ada orang berselingkuh, ini luar biasa. Dia berbuat zina padahal sudah punya pasangan halal gitu kan. Tapi kalau seandainya ada orang hadapi, na'udzubillah, ini contoh saja. Semoga sekali lagi tidak terjadi pada kita semua. Tapi dia pulang ke rumah, dia temukan istrinya selingkuh sama laki-laki lain. Atau dia pulang ke rumah, dia temukan suaminya sama perempuan lain, jelas bukan mahramnya. Bukan istri yang lain misalnya. Lalu kemudian dia ingin menuduh, bagaimana ini? Ayat 4 dan 5 menjelaskan kalau melihat orang berzina untuk menuduhnya butuh berapa saksi? 4. Tapi kalau suami istri berbeda hukumnya. Khusus mereka. Karena mereka ini saya tadi bilang tetangga bantal. Orang yang sudah saling lihat badannya. Ini Allah khususkan. Bagaimana caranya? Di ayat 6-nya Allah mengatakan, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. Orang-orang yang menuduh istrinya berzina, ya, padahal mereka tidak ada yang mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri. Gak ada orang yang lihat, cuma dia sendiri. Dia pulang ke rumah, buka pintu kamar, istrinya lagi diranjang sama laki-laki lain misalnya. Padahal mereka tidak punya saksi-saksi selain diri mereka sendiri. Maka persaksian orang itu, sang suami boleh memberikan kesaksian depan hakim 4 kali bersumpah dengan nama Allah. Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang benar. Demi Allah saya benar kalau dia berzina. Demi Allah saya benar dia berzina. 4 kali. Dia bersumpah atas nama Allah. Ayat 7-nya, wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin. Dan sumpah yang kelimanya, dia mengatakan juga demi Allah, laknat Allah atasnya, atas si suami yang menuduh ini, jika dia termasuk orang dusta. Ini berat sekali ya, 4 kali bersumpah dia jujur memang istrinya yang selingkuh. Yang kelima justru dia yang dihukum, laknat ini diangkat semua keberkahan hidup. Datang hukuman Allah, kalau dia yang bohong. Ayat 8-nya, wa yadra'u anha al-'adzaba an tashhada arba'a syahadati billahi innahu laminal kadhibin. Istri yang sedang dituduh tadi, ya, dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya 4 kali atas nama Allah. Sesungguhnya suaminya benar-benar termasuk orang dusta. Si istri yang dituduh bilang, demi Allah dia bohong. Demi Allah dia bohong. Demi Allah dia bohong. Demi Allah 4 kali. Dia sumpah, dia bantah tuduhan suaminya dengan nama Allah juga. Dan yang kelima, wal khamisata anna ghadaballahi alaihi in kana minas sadiqin. Dan sumpah yang kelima adalah bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya termasuk orang-orang benar. Yang kelima sumpahnya, kalau suami saya benar justru saya yang dilaknat. Nah, ada satu hukum penting di sini teman-teman sekalian. Kalau seandainya sudah terjadi, ini namanya hukum li'an, saling melaknat. Jadi kita di Islam tidak ada sumpah pocong ya. Yang ada ini li'an. Bukan dipakein kain kafan gitu, tidak. Ya, tapi dia, dua orang ini datangkan lalu kemudian mereka saling bersumpah depan hakim. Nah, kalau hakimnya tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, maka pada saat itu mereka dipisahkan. Dan ini terjadi tolak bayin. Perceraian yang tidak boleh kumpul lagi selamanya. Ya. Karena orang kalau cerai, kalau yang pertama dia ucapkan saya ceraikan kamu sama istri, jatuh tolak raj'i. Tolak boleh kembali. Kalau dalam masa 3 kali suci berarti bisa kembali tanpa akad nikah. Lewat 3 kali masa suci berarti dia harus akad nikah baru. Kan gitu. Kalau 1 kali diucapin begitu hukumnya, 2 kali sama. Kata Allah at-talaqu marratan. Cerai itu 2 kali. Kalau yang ketiga namanya tolak bayin. Sudah 3 kali dia katakan sama istri saya ceraikan kamu, maka ini tidak boleh lagi nikah. Tidak boleh lagi mereka rujuk kecuali sang perempuan nikah sama laki-laki lain, pernikahan normal.
Setelah masa iddahnya selesai, dia nikah sama laki-laki lain. Kalau terjadi ribut lagi di rumah tangga yang kedua dan cerai, baru terbuka pintu untuk menikah dengan mantan suami pertama. Dan di sini tidak boleh direkayasa. Kita pernah bahas tuh, bab al-muhallil wal muhallal lahu. Salah satu dosa besar adalah mantan suami yang bilang sama temannya, tolong nikahin mantan istri saya ini, habis kau nikahin langsung ceraikan supaya halal lagi buat dia. Ini nggak boleh. Dua-duanya kena laknat. Tapi kalau mereka nikah normal, si istri, mantan istri lalu cerai, kemudian baru terbuka pintu untuk kembali dengan suami yang pertama. Tapi hukum li'an berbeda. Kalau sudah begini tadi saling nuduh, demi Allah, demi Allah, demi Allah dia berselingkuh, demi Allah laknat kepada ya orang yang mengucapkan ini. Kalau dia bohong misalnya, maka ini dipisahkan selamanya, nggak boleh kumpul lagi. Sebagai penutup itu pernah datang di masa Nabi SAW, ada terjadi orang seperti ini di masa Nabi. Suaminya tuduh, istrinya membela diri. Kata Nabi SAW, demi Allah pasti ada salah satu dari kalian yang benar dan ada yang salah. Gak mungkin tidak. Ya. Setelah selesai, dipisahkan oleh Nabi SAW. Si suaminya datang lagi mengatakan, ya Rasulullah, mungkin saya mau baikan saya sama suami saya, sama istri saya. Kata Nabi SAW, tidak akan pernah terjadi lagi. Engkau tidak akan pernah bisa bersatu setelah saling melaknat. Karena nanti rumah tangganya penuh dengan laknat. Makanya tidak boleh. Oleh karena itu jangan membuka pintu-pintu kecurigaan. Serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selama kita benar, Allah pun akan jaga dia benar insya Allah. Kita akan tutup bahasan kita dengan tambahan informasi dari hadis mulia, hadis Nabi alaihi salatu wassalam, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan ini kaidah dasar sekali bagaimana seseorang harus menghindari tuduhan dan bagaimana kalau seseorang itu ya sudah terlanjur menuduh. Dan juga orang yang tertuduh bagaimana mereka bersikap. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mendengarkan dari Nabi SAW, "Lau yu'tan nasu bida'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Walakin al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankar." Artinya, seandainya setiap manusia dipenuhi tuntutannya, tuduhannya, keluhannya, ya, niscaya orang-orang akan menuntut dengan tuduhannya itu harta dan darah satu kaum. Namun penuntut, siapapun yang menuduh, wajib mendatangkan bukti. Kalau buktinya benar, maka terbukti memang dengan bukti-bukti nyata, saksi-saksi, hukuman terjadi. Kalau tuduhannya salah, maka yang tertuduh cukup dituntut bersumpah. Artinya cukup dia mengatakan demi Allah saya tidak melakukan. Dan dinukil dari Ibnu Munzir rahimahullah, beliau mengatakan ajma'a ahlul ilmi ala annal bayyinata ala al-mudda'i wal yaminu ala al-mudda'a alaihi. Para ulama sudah sepakat bahwasanya menuduh, orang yang menuduh itu wajib mendatangkan bukti. Kalau tidak dia yang dihukum. Sebagaimana sudah kita jelaskan tadi mungkin 80 derah cambukan. Sedangkan yang dituduh cukup melepaskan diri dengan bersumpah. Jadi saya jelaskan kembali ya. Kalau seandainya ada orang yang menuduh dia datangkan bukti-bukti. Dan terbukti memang betul dengan saksi-saksi. Maka yang tertuduh terhukum. Karena sudah ada saksi, ada bukti segala macam. Tapi kalau yang menuduh tidak punya bukti. Beda tadi kalau suami istri itu khusus ya. Mereka bisa bersumpah dengan hukum melaknat tadi. Tapi kalau secara umum, kalau dia tidak mendatangkan bukti, orang yang tertuduh supaya terlepas dari tuduhan tersebut cukup bersumpah. Mengatakan demi Allah saya tidak lakukan. Karena tidak ada bukti, tetap dia harus lepaskan diri dia dengan bersumpah. Dan ulama hadis mengeluarkan sebuah kaidah penting dari hadis ini, yaitu kullu da'wa bila bayyinati fahiya batilatun saqitatun illa an aqarra al-mudda' alaihi. Ketahuilah setiap tuduhan yang tidak terbukti, gak ada buktinya, gak ada saksinya, maka tuduhan itu batil. Kecuali yang dituduh mengakuinya. Kalau sudah pelakunya yang mengatakan iya memang saya melakukan, selesai, gak butuh bukti. Nah ini tambahan informasi tentang hadis Nabi atau dari hadis Nabi SAW bagaimana Islam datang mengajarkan kalau mau menuduh orang harus dengan benar. Kalau tidak benar maka masuk dalam kategori dosa. Dan benar ini maksudnya adalah benar kejadian, benar dengan saksi-saksinya dan bukti-buktinya, maka barulah orang yang tertuduh tersebut bisa dihukum. Allahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memudahkan kita untuk mengisi sisa umur ini dengan kebaikan-kebaikan tentunya.
Dan teman-teman sekalian jangan lupa selalu juga mengajak teman-teman lain untuk mendukung channel dakwah kita ini dan channel dakwah menyampaikan Al-Quran dan Sunnah, sebarluaskan flyernya. Mungkin ada orang datang karena antum mengundang mereka hanya mendapat pahalanya juga. Kalau benar dari Allah, pada saat dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.